Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Masail Fikih. Pada kesempatan kali ini kami membahas mengenai Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu. Nah, jadi Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada tanggal 26 November 2020 telah mengeluarkan fatwa yang isinya ada 6. Yang pertama, ibadah haji merupakan kewajiban ala al-tarahi bagi orang muslim yang sudah istita'ah, namun demikian disunahkan baginya untuk menyegerakan ibadah haji. Dan yang kedua, kewajiban haji bagi orang yang mampu menjadi wajib ala al-faur jika sudah berusia 60 tahun ke atas, khawatir berkurang atau habisnya biaya pelaksanaan haji atau qada atas haji yang batal. Yang ketiga, mendaftar haji bagi orang yang memenuhi kriteria pada angka kedua hukumnya wajib. Menunda-nunda pendaftaran haji bagi orang yang memenuhi kriteria pada angka kedua hukumnya haram. Dan yang kelima, orang yang sudah istita'ah tetapi tidak melaksanakan haji sampai wafat wajib dibadal hajikan. Dan yang terakhir, orang yang sudah istita'ah dan sudah mendaftar haji tetapi wafat sebelum melaksanakan haji, maka dia sudah mendapatkan pahala haji dan wajib dibadal hajikan. Nah, dari diktum putusan MUI tersebut dapat dipahami bahwa hukum melaksanakan ibadah haji bagi yang sudah mampu itu adalah wajib, namun pelaksanaannya tidak harus disegerakan. Tetapi kewajiban tersebut dapat menjadi kewajiban yang harus disegerakan dengan beberapa syarat, yaitu jika sudah berumur 60 tahun ke atas, khawatir berkurang atau habisnya biaya untuk pelaksanaan haji, dan qada atas haji yang batal. Bagi orang yang telah memenuhi beberapa syarat tersebut, wajib hukumnya untuk mendaftar haji dan haram hukumnya jika menunda-nunda pendaftaran haji. Jika orang yang sudah mampu untuk melaksanakan haji tetapi sampai wafat dia tidak melaksanakannya, maka hajinya wajib dibadal hajikan. Adapun jika orang yang sudah mampu dan sudah mendaftar haji tetapi dia wafat sebelum melaksanakan haji, maka dia sudah mendapatkan pahala haji dan wajib untuk dibadal hajikan. MUI menyandarkan fatwanya kepada beberapa argumentasi. Yang pertama, pada Al-Quran, itu pada Quran surah Ali Imran ayat 97, Bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari atau kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah maha kaya dari semesta alam. Kemudian pada Quran surah Al-Baqarah ayat 148, Bismillahirrahmanirrahim, walikulli wijhatu huwa muwalliha fastabiqul khairat, yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Putri Handayani izin melanjutkan materi selanjutnya, yaitu hadis Rasulullah SAW muttafaqun alaih yang berbunyi, ilallahu wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa haji wa saum Ramadan. Yang kedua ada hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian berhaji, yaitu haji yang wajib, karena salah seorang di antara kalian tidak tahu apa yang akan menimpanya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis yang ketiga, hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dari Al-Fad atau sebaliknya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa hendak melaksanakan haji, hendaklah segera ia lakukan, karena terkadang seseorang itu sakit, binatang atau kendaraannya hilang,
dan adanya suatu hajat yang menghalangi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang selanjutnya hadis riwayat Al-Duruqutni dari Yunus dari Al-Hasan yang berbunyi an Yunusa anil Hasani qala lamma nazalat hadhil ayatu walillahi 'alan nasi ani bani Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islam ala khamsin sahadati an la ilah hizzul baiti man istata'a ilaihi sabilan qama razulun faqala ya Rasulullah ma sabil qala zadu warrahilah. Adapun kaidah fikih dan usul fikih antara lain, yang pertama, tindakan pemimpin atau pemegang otoritas terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan. Yang kedua, pada dasarnya perintah atau amar itu tidak menuntut dilaksanakan segera. Kaidah yang ketiga, menolak mafsadah didahulukan daripada mencari kemaslahatan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya Ismanur Habibah akan melanjutkan materi selanjutnya. Dari beberapa dasar hukum yang dikemukakan MUI, terlihat bahwa dalam menetapkan ketentuan tentang pelaksanaan haji bagi yang sudah mampu, diupayakan mencari dasar legitimasi dalam nas Al-Quran, hadis, dan kaidah fikih. Untuk Al-Quran, baik Quran Surah Ali Imran ayat 97 maupun Quran Surah Al-Baqarah ayat 148, dengan pemahaman bahwa melaksanakan haji itu adalah kewajiban manusia terhadap Allah dengan catatan wajib bagi orang yang sudah mampu. MUI juga mencari legitimasi keputusannya kepada hadis Nabi. Hadis mutafakun alaih menjelaskan bahwa Islam itu didirikan atas 5 perkara, yang mana salah satunya adalah menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu, sedang hadis setelahnya memerintahkan kesegeraan berhaji bagi yang wajib melaksanakan haji, sebab kita tidak tahu apa yang akan menimpa nantinya, entah itu sakit, biaya untuk berangkatnya habis, ataupun ada hajat yang menghalangi sehingga terhalangnya pelaksanaan haji. Kemudian MUI juga mencari legitimasi keputusannya pada kaidah fikih dan usul fikih. Pada dasarnya perintah itu tidak dituntut dilaksanakannya segera, karena perintah yang menjadi hukum itu disebabkan karena adanya ilat atau faktor penyebab ditetapkannya sebuah hukum. Di tingkat implementasinya akan menyesuaikan pada kondisi di lapangan. Bisa jadi bentuk ritualitas ibadah pada kondisi tertentu menjadi dilaruyah atau primer, tetapi dalam kondisi yang berbeda menjadi hajiat atau sekunder. Dalam kasus ini misalnya adanya COVID-19. Pada kaidah kedua, menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan, di mana penundaan ibadah haji pada tahun 2020 oleh pemerintah Indonesia memiliki substansi pada hadis ini, yaitu lebih mengutamakan penghilangan mafsadat kerusakan daripada maslahat. Contohnya, penghilangan mafsadat dalam hal melindungi negara dan warga dari penularan virus COVID-19 daripada mengambil manfaat berupa memberangkatkan jamaah haji. Segala bentuk pengaturan pemimpin atau orang yang mengurusi perkara-perkara kaum muslimin tidak sah secara syara jika tidak ditunjukkan untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, kebijakan PSBB dalam mengatasi kegiatan beribadah tentunya ditunjukkan untuk Terima kasih kemaslahatan umum. kelompok Hal 1 tersebut yang dilakukan demi menyampaikan mencegahnya pemaparan yang penularan virus. Oke lah, Demikian, ya, wassalamualaikum belajar. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Terima kasih. mengambil fatwa dari MUI Selanjutnya itu saya Ismanur Habib. minimal harus ada alasan kenapa jadi MUI itu mengangkat, dan mudah-mudahan kawan-kawan belajar juga dengan pengalaman sebelum-sebelumnya bahwa presentasi itu bukan membaca teks ya, tapi memahami teks, kemudian dituliskan ringkasnya di PowerPoint-nya, kemudian setelah itu baru kawan-kawan akan jelaskan pada kami yang mendengarkan bagaimana dan apa maksud dibalik yang Anda baca, bukan baca teks saja ya. Jadi ini kalimatnya, karena 13 juta orang yang sudah mampu tapi tidak bisa mendaftarkan diri untuk haji. 13 juta orang sudah mampu dan belum bisa berangkat haji karena memang porsi kita belum mencukupi. Nah, bagaimana hukumnya bagi pendaftaran haji yang sudah mampu tapi dia menunda dulu? Dalilnya, sebutkan dalilnya, kemudian pengen jelaskan ya, harusnya dijelaskan apa dalil hubungannya dengan
ayat pian. Kemudian walikuli wijatun wa muwaliyah wastabiqul khairat, juga apa ayatnya ini berhubungan dengan fatwa ini. Hadis tentang kewajiban haji. Jadi voice note itu bukan hanya sekedar mempaskan saja dengan apa yang pian tulis di PowerPoint. Kirim saja sepanjang-panjangnya, kalau perlu pian tekan rendam, kemudian anda garis ke atas, dia akan berdiam saja voice-nya. Pandir aja terus pian akan apa ya, bisa diartikan dia akan merekam terus, tapi ya terstruktur pandirannya ya yang jelas gitu ya. Nah, hadis tentang kewajiban haji ada budaya Islam ala khamsin satu zakat wa haji wa sami Ramadan. Kemudian kemudian hadis tentang menjalankan haji juga ada ta'ajjalu ilal haji, cepat-cepatlah bersegeralah untuk berhaji ya. Kemudian man istata'a ila sabila, mas sabil az-zad war rahilah. Jadi yang dimaksud dengan mampu dalam konteks ayat ini apa? Bekal dan kendaraan. Artinya kalau ada modal atau duit untuk berangkat silakan. Dan kedua kendaraan, jika keadaannya keadaan ya apa ke sana. Atau keadaannya tidak aman juga bagaimana bisa ke sana ya. Nah, kemudian al-aslu fil amri la yaqtadil faur. Dasar hukumnya dalam perintah amar itu tidak menuntutkan dilaksanakan segera. Artinya, jika perintah amar yang sifatnya masih ada pola waktu, maka tidak dituntut secara cepat. Ya, seperti walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, konteksnya adalah jika sudah mampu dalam konteks bekal dan kendaraan. Tasurful imam ala ra'yati manutun bil maslahah. Tindakan memimpin, jadi ya karena kita ada di Indonesia, maka kita mengikut dengan aturan yang ada di Indonesia. Karena memang harus menunggu beberapa tahun, ya menunggu saja ya. Bukan berarti juga tidak sama sekali ingin, ya ingin pasti ada niatnya ada ya, bahwa saya ingin berniat untuk melaksanakan ibadah haji, tapi kebetulan belum bisa berangkat karena eh, daftar tunggunya yang lama ya. Atau memang punya duit 100 rupiah, saya akan nabung, mudah-mudahan niat ini menjadikan saya untuk bisa berangkat haji, itu juga boleh, silahkan ya. Yang penting niat dulu, nih untuk berangkat haji niatnya ya. Nah, kemudian juga dalam kitab-kitab ini jelaskan ya, jelaskan apa maksudnya. Makanya saya bilang mohon PDF-nya dilihat dulu. Jangan PDF tadi asal pindah kopas selesai. Penjelasannya mana, analisa Anda mana, tidak ada ya. Nah, bagusnya nanti analisa Anda perbaiki ya dan sebagainya. Nah, langsung saja ke bagian akhir bahwa wajib alat tarakhi, bahwa kondisi berangkat ibadah haji itu wajib, tapi alat tarakhi yang tidak mesti disegerakan. Yang kedua, ada juga wajib alal faur, wajib yang pelaksanaannya harus disegerakan. Misalnya ketika bulan Ramadan, ya tidak mau harus dikerjakan di bulan Ramadan. Atau sholat ketika waktu sudah masuk, udah dikerjakan secepatnya. Ya meskipun ada waktu sampai jam setengah 7 jika maghrib ya, asar dan seterusnya. Nah, ketentuan hukumnya, maka ibadah haji merupakan kewajiban yang sifatnya alat tarakhi, yang memungkinkan nanti ditunda dulu meskipun dia sudah mampu untuk berhaji ya. Kemudian wajib lagi bagi al-faur jika sudah berusia 60 tahun, atau memang kalau habis biaya pelaksanaan haji, tapi dulu tidak bisa sekarang lagi ya. Nah, yang ketiga yang mungkin terjadi ketika dia terjadi di waktu haji pertama, dia batal haji, maka tahun ke depan dia wajib mengqadanya. Nah, ini juga diharuskan dia secepatnya berangkat ibadah haji. Nah, bagi yang pertama, mendaftar haji bagi orang yang memenuhi kriteria pada angka nomor 2 ini, maka menjadi hukumnya wajib. Ya. Maka menunda-nunda bagi yang nomor 2 tadi hukumnya jadi haram. Orang yang sudah mampu tapi tidak melaksanakan ibadah haji sampai wafat, wajibnya dibadah hajikan. Boleh saja wajib ibadah hajikan nantinya orangnya. Ya. Jadi kalau ada yang meninggal, udah berangkat haji, tapi badalnya benar ya. Karena mungkin ada juga badal haji yang satu orang untuk membadalkan 50 orang. Duitnya diambil, di macam-macam, kita kan tidak paham. Ya. Karena badal haji itu hanya satu orang per satu jamaah haji. Tidak bisa badal haji satu orang untuk 50 orang, tidak ada itu. Ya. Orang yang sudah mampu dan sudah mendaftar haji tetapi wafat sebelum melaksanakan ibadah haji sudah mendapatkan pahala haji dan wajibnya dibadal hajikan. Ya, makanya tadi jawab apa? Ada niatnya. Ya. Jadi ada niat meskipun belum bisa berangkat ibadah haji. Baik, demikian. Terima kasih. Lanjutkan ke kelompok. Jemain. Kami dari kelompok 2 yang berjumlah anggota 2 orang, yaitu saya sendiri, Muhammad Najib, dan teman saya Nur Hidayah.
Di sini kami akan mentalaah fatwa MUI nomor 13 tahun 2021 tentang hukum vaksinasi COVID-19 saat berpuasa. Yang mana dipahami dari putusan MUI tersebut, apabila seseorang ingin melakukan vaksinasi saat berpuasa maka dibolehkan saja jika tidak ada mudarat bagi dirinya. Dan melakukan vaksinasi itu tidak membatalkan puasa, karena cairan vaksinasi itu disuntikkan melalui otot, bukan dari lubang rongga yang membatalkan puasa. Maka dari itu, seseorang yang berpuasa tetap sah puasanya tanpa harus membatalkannya. Tetapi sebaiknya jika pemerintah ingin melaksanakan vaksinasi di bulan Ramadan, maka sebaiknya melaksanakannya di malam hari saja, karena pada waktu malam hari itu kondisi fisik lebih bagus. Adapun MUI menyandarkan fatwanya ini kepada beberapa sumber hukum Islam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga kaidah-kaidah fikih, yang keempat pendapat ulama. Adapun yang dalam Al-Quran itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183, 184, 187, dan juga 195. Adapun hadis itu dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Adapun kaidah-kaidah fikih itu yang pertama kaidah ad-dararu yujalu, yang artinya itu bahaya itu harus dihilangkan. Yang kaidah kedua ad-dararu la yujalu bid-daruri, bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ulama Imam Rafi'i berkata, ulama-ulama Syafi'iyah memberikan batasan atau dobit bahwa sesuatu yang masuk ke perut yang membatalkan puasa adalah sesuatu yang masuk dari luar lewat rongga yang terbuka dengan kesengajaan dan dalam keadaan tidak lupa sedang berpuasa. Imam Al-Nawawi berpendapat dalam kitab Radlatu Al-Talibin wa Umdatu Al-Muftin bahwa obat yang masuk ke dalam daging tidak membatalkan puasa. Dari beberapa dasar hukum yang dikemukakan MUI di atas, terlihat jelas bahwa MUI itu dalam memutuskan kebolehannya vaksinasi COVID-19 saat berpuasa, mendahulukan mencari dasar hukumnya itu dari nas, yaitu Al-Quran dan hadis, di mana dalam Al-Quran itu MUI mengambil dalam surah Al-Baqarah ayat 183-184, yang mana ayat itu menjelaskan wajibnya bagi seseorang yang beriman berpuasa di bulan Ramadan, dan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187, ayat itu menjelaskan bahwa yang namanya puasa itu tidak makan dan minum sampai datangnya malam. Adapun di Quran surah Al-Baqarah ayat 195 menjelaskan janganlah kamu menyakiti diri sendiri. Artinya penyakit itu harus diobati atau dicegah. MUI juga mencari sumber hukumnya dari hadis Nabi, yang mana maksud dari hadis itu ialah jika seseorang tertimpa penyakit atau wabah maka Allah pasti ada menurunkan obatnya. Akan tetapi dari Al-Quran dan hadis itu masih belum jelas mengenai bolehnya vaksinasi COVID-19 saat berpuasa. Maka MUI merujuk kepada beberapa kaidah fikih dan juga pendapat ulama, di mana kaidah fikih itu menjelaskan bahwa bahaya itu harus dihilangkan. Artinya wabah COVID-19 itu harus dihilangkan. Tetapi ada kaidah fikih yang lain menegaskan tidak boleh bahaya itu dihilangkan dengan kemudaratan. Artinya vaksinasi saat berpuasa itu boleh saja jika itu tidak menjadikan mudarat baginya, akan tetapi jika itu menjadikan mudarat maka itu tidak dibolehkan. Dan MUI juga mengambil dari pendapat ulama, yaitu perkataan Imam Rafi'i berkata yang mana namanya membatalkan puasa itu ialah memasukkan sesuatu ke dalam rongga dengan sengaja. Adapun Imam Nawawi berpendapat dalam kitab beliau jika obat yang masuk ke dalam daging itu tidak membatalkan puasa, jadi bisa diartikan dari pendapat ulama itu bahwa vaksinasi saat berpuasa itu
tidak membatalkan puasa karena di otot, bukan dimasukkan ke rongga yang membatalkan puasa. Itulah tadi pemaparan materi dari kami kelompok 2. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pada kelompok 2 yang telah menyampaikan tentang hukum vaksinasi COVID-19 saat berpuasa. Maka kawan-kawan perlu melihat bahwa pada prakteknya ketika menelaah satu fatwa itu, lihat dulu apa latar belakang fatwa itu muncul. Ini ada 3 atau 4 ya. Kemudian dalilnya juga jangan, kalaupun menyebutkan 184, sebutkan juga apa tentang apa gitu ya. Misalnya gini, ayat Al-Baqarah 184 tentang rukhsah bagi yang sakit atau bepergian gitu ya. Kemudian ayat yang tentang rukun puasa, menahan dari yang membatalkan gitu. Tentang larangan menjatuhkan dari kebinasaan juga. Hadis Nabi SAW juga disebutkan tentang penyakit dan sebagainya ya. Kemudian kaidah fikih juga sama ya. Dan berobat menjaga diri sakit dari yang wabah penyakit itu adalah wajib ya. Kemudian ini semuanya dijelaskan nih. Tapi kalau memang tidak sempat di PPT, minimal ada poin-poin kecilnya aja. Nanti ketika di Word-nya, Pian akan membuat yang lebih besar atau yang lebih panjang lagi ya. Materinya seperti itu. Supaya apa? Supaya ketika penyampaian nanti atau kawan-kawan nanti mendengarkan, itu lebih gampang dan paham maksud dari kias nantinya. Karena mungkin kawan-kawan akan ditanya lagi nanti di masyarakat dengan materi yang sama atau materi yang berbeda tapi dalil hukumnya sama. Jadi kalau pian hafal kaidah-kaidah ini, dalil ini luar biasa, pian akan menjadi ahli fikih di bidang vaksin atau suntik menyuntik atau COVID dan sebagainya ini ya. Nah, kemudian fatwa ini membuktikan bahwa jika injeksi melalui otot itu tidak masalah karena dari pandangan para ulama-ulama yang ada di sini sepakat bahwa yang membatalkan puasa itu jika masuk ke rongga mulut atau rongga hidung ya. Nah, selain daripada itu tidak membatalkan puasa kecuali makanan yang memberikan nutrisi atau makanan yang sifatnya memberikan manfaat pada anggota tubuh misalnya infus ya atau sejenisnya ya. Rukun Islam yang kelima dan juga merupakan ziarah tahunan ke kota Mekah yang wajib dikerjakan bagi seluruh umat muslim yang mampu. Nah, baik itu mampu dari segi fisik, finansial maupun pemenuhan kebutuhan bagi keluarga yang ditinggalkan. Seperti yang kita ketahui pada 2020 lalu Kementerian Agama resmi membatalkan keberangkatan jamaah haji dengan pertimbangan menjaga keselamatan jiwa serta di sisi lain Arab Saudi hanya menyediakan kuota haji dalam negeri. Nah, berdasarkan himpunan keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Indonesia nomor 5 tahun 2012, seluruh jamaah haji yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji dapat menggunakannya untuk tahun depan atau menarik kembali uang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, dari putusan MUI tersebut terkait status dana setoran haji dapat kita pahami bahwa apabila seorang yang telah melunasi biaya perjalanan haji, namun karena adanya pembatalan keberangkatan dari pihak Kementerian Agama demi kemaslahatan bersama, maka calon jamaah haji memiliki hak penuh atas keputusan untuk mengambil kembali uang tersebut atau menggunakannya untuk tahun depan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, jamaah haji berkontribusi besar terhadap berbagai aspek penyelenggaraan haji. Jadi mereka itu patut mendapatkan informasi terkait pengelolaan dana haji, apakah itu diinvestasikan dan sebagainya. Tentu hal ini merupakan hal yang sangat berat dan sangat disesalkan. Akan tetapi hal ini merupakan hal yang paling tepat sehingga keputusan tersebut disambut secara positif oleh sebagian kalangan. Ibadah haji juga merupakan perintah yang wajib dijalankan, akan tetapi pada aspek implementasinya di tengah pandemi ini pelaksanaan ibadah haji sangat bertentangan dengan kesehatan dan keselamatan jamaah. Dan tentunya di dalam masalah mursalah lebih memprioritaskan keselamatan jamaah dibandingkan melaksanakan ibadah haji yang berpotensi menularkan ataupun tertular COVID-19 antara jamaah yang satu dengan jamaah yang lain. Mungkin itu saja dari saya.
setoran haji. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah amanah dari orang yang telah memberikanmu kepercayaan dan janganlah engkau membalas orang yang mengkhianatimu. Hadis sahih riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Al-Hakim dan Al-Bukhari dalam tarikhnya. Dasar hukum yang telah dikemukakan oleh MUI telah tentang eksistensi kewajiban menjaga amanah itu sangat penting dan sangat tinggi, sehingga terdapat konsekuensi yang berat jika amanah tersebut ditinggalkan. MUI juga mengacu pada ijtima ulama yaitu dana setoran tersebut ditampung dalam rekening Menteri Agama yang pendaftarannya termasuk daftar tunggu. Kemudian dana tersebut boleh ditasyarufkan untuk hal-hal yang produktif seperti investasi. Hasil investasi tersebut milik calon haji dan dana tersebut tidak boleh digunakan selain biaya yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lanjutkan dari kelompok 3. Mungkin kelompok 3 di stop pending dulu ya, atau mungkin perlu penelahan ulang karena tidak saya temukan PDF-nya dan tidak saya temukan juga dalil-dalil yang berhubungan dengan dana setoran haji ya. Maka bisa jadi nanti mengulang atau disiapkan lagi di pertemuan terakhir atau kelompok terakhir ya. Setelah kelompok terakhir siapkan kelompok 3 untuk dilanjutkan. Jadi yang hari ini silakan pian-pian bisa meresum materi 1 dan materi 2. Dan jika ada pertanyaan silakan komentar di bawah, berikan pertanyaan dan dijawab oleh para penanggung jawab masing-masing. Nah, jika sudah selesai nanti akan saya lihat lagi bagaimana progresnya. Ya, demikian untuk kelompok 3, semangat. Dan kelompok lain juga lihat dulu PDF-nya ada tidak ya. Ya, banyak di fatwa ini PDF-nya ada, cari aja yang ada PDF-nya. Dan ada juga yang dari fatwa DSN juga ada yang PDF-nya ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.